نحمده ونستعين إليه ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد أمرنا الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Kembali mari kita tambahkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini dan sampai saat ini. Allah artinya kita masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Masih ada kesempatan kita ketika masih hidup, berarti kita juga masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika orang sudah mati, mengatakan ma min ahadin yamut illa nadima. Tidak ada satupun orang yang mati kecuali dia menyesal. Jika tanya kenapa orang, karena orang mati itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Berarti yang baik pun ikut menyesal. Maka ketika Nabi ditanya kenapa semuanya menyesal, tidak hanya orang yang buruk, yang baik pun menyesal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orang yang mati itu orang baik, maka dia tetap menyesal, bisa lagi menambah amal solih. Jadi ketika dia mati, sadar bahwa perjalanan yang bukan hanya panjang, waktu mencari bekal di dunia sangat pendek, maka merasa bekalnya sangat sedikit, dia menyesal. Itu orang baik. Orang buruk menyesal karena dosa-dosa yang sudah dia lakukan tidak bisa berpisah darinya, tidak bisa ditinggalkannya, tidak bisa menambah amal. Bahkan mau sedekah tidak bisa, bertasbih, bertahmid yang mendatangkan pahala kalau sudah mati tidak bisa. Menyesal dia. Nah, orang yang buruk bisa ditinggalkan, tidak bisa dihapus. Dia istighfar tidak bisa. Maka hidup itu lebih baik bagi orang yang beriman daripada mati.
Maka tidak boleh orang beriman minta mati panjang, asal ada kata-kata yang bermanfaat. Ya Allah, tambahkanlah umur kami, tapi umur yang manfaat. Nah, kembali mari kualitas keimanan kita, ketakwaan kita sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kehidupan. Ya. Kesempatan untuk melakukan aktivitas, termasuk juga jangan menyia-nyiakan waktu, jangan menyia-nyiakan mungkin ada liburan. Ya, makanya kalian yang para santri kalau pulang itu bukan berarti kita istirahat tidur, pulang itu untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan di sekolahan, di pesantren. Tunjukkan bahwa kita tambah dekat dengan Allah, tambah cinta dengan ibu, dengan ayah, sayang sama adik, baik dengan tetangga dan seterusnya. Liburan nanti itu bukan liburan apa yang sudah dipelajari di pesantren. Kemarin saya bilang anak solih itu bukan yang hafal Quran, hafal hadis. Dia tahu. Ya. Kita mengulangi apa yang dipertanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, satu pohon, yang pohon itu gambaran orang Muslim. Nah, maka Nabi SAW menjelaskan pohon tidak pernah tumbang, gugur, kemudian buahnya keluar setiap saat. Pohon itu namanya pohon kurma. Nah, orang Muslim harus seperti pohon kurma, tidak pernah tumbang. Artinya apa? Tidak boleh putus asa, tidak boleh susah, tidak boleh sedih. Orang Muslim, pohon kurma itu tidak tumbang karena akarnya akar yang sangat kuat. Orang Muslim tidak boleh tumbang, tidak boleh susah sedih, dan dia harus seperti pohon kurma. Akar itulah akidah, keyakinan bahwa tidaklah kita hidup kecuali diatur oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah, akan diberi rezeki oleh. Yang mantap seperti itu, kita tidak akan pernah takut, khawatir. Nah, ini orang Muslim harus seperti itu. Kemudian orang Muslim seperti pohon kurma yang tidak pernah daunnya apa? Daun kalau gugur akan menjadi apa? Sampah. Orang Muslim tidak boleh seperti sampah yang bikin susah. Orang Muslim tidak boleh bikin orang lain susah. Sebaliknya, orang Muslim seperti kurma, pohon kurma yang setiap saat manfaat buahnya. Artinya kita ini di mana saja harus menjadi orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nasi anfa'u linnas. Nah, dihafalin ini, linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada manusia, kepada orang lain. Kita harus menjadi manfaat kepada orang lain. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi masih hidup. Kalau kita hidup tuh berarti masih bisa banyak berbuat, sia-siakan dibuang-buang. Barakallahu fik. Apalagi sekarang liburan-liburan, jangan seperti orang awam, ikut-ikutan, rame-rame. Kita harus tidak, kita harus
Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Besar di antaranya adalah al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Sudah diberi, udah kita tinggal mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Bersedekah udah. Wakaf, jangan mengharap balasan dari selain Allah. Itu dulu ya. Karena tidak dibalas, kemudian kita orang meminjami uang, maka dia tidak boleh berharap nanti uangnya tambah. Kalau uangnya tambah berarti itu jatuh kepada riba. Maka kalau kita pinjamin duit 10, ya pulangnya 10.000, tetapi berharap Allah menambahi pahala kepada kita. Tidak boleh kita berharap ditambah ya dari selain Allah. Termasuk kita juga tidak boleh ya berharap dipuji-puji. Dipuji-puji itu memang senang, tapi berbahaya. Sombong tidak boleh ya. Kemudian kita berharap agar dipuji-puji tidak boleh. Termasuk memuji-muji juga tidak boleh. Sama dengan menyembelih. Kalau pertemuan yang lalu mencela tidak boleh, memuji-muji juga tidak boleh, karena ini semuanya bahaya. Diulang kembali yang ayo, yang dilarang, dicela itu satu apa? Sembahan selain Allah. Itu yang pertama, min dunillah. Jangan kamu mencela sesuatu yang disembah selain Allah. Patung tidak boleh dicaci maki. Maksudnya mencaci maki di depan orang yang menyembah tidak boleh. Kalau itu di dalamnya masuk patung dicaci maki. Tapi ada patung yang disembah oleh orang Hindu, ada orang di situ patungnya, tidak boleh. Kenapa? Kalau dia marah, dia akan mencela. Satu, tidak boleh mencela sesembahan selain Allah. Pembahasan sebelumnya tidak boleh mencela sahabat. Karena mencela sahabat otomatis itu mencela Nabi. Dan ingat pula kita tidak boleh mencela ibu dan bapak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mencela mulut kita, ibu, ayah, begini-begini, itu mencela orang tua seseorang. Ya, seseorang dicela bapak ibunya tentu marah, maka dia balas mencela orang tua kita. Maki gara-gara kita mencaci tua orang lain, dilarang karena itu sama dengan mencaci orang tua kita. Mencaci yang lagi apa? Mencaci binatang, angin, api, termasuk tidak boleh mencaci zaman. Nah, iblis boleh nggak dicaci maki? Tidak boleh. Iblis, patung tidak boleh. Sesama orang Muslim. Ya, nah ini adab atau akhlak yang kita tidak boleh gampang mencaci. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah, wahai Ka'bah, alangkah gagahnya kamu, alangkah terhormatnya kamu, alangkah wanginya kamu, tapi demi Allah. Jadi Ka'bah saja sama orang Muslim lebih mulia orang Muslim. Ya, kita kalau mencaci maki Ka'bah semua orang marah, maka tentu harus lebih marah kalau ada orang mencela sesama orang mencela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seseorang mencela kamu, ya, membuka aib kamu, maka celaan akan kembali kepada
diri orang tersebut. Ya, alhamdulillah. Ya, lanjut. Al-Mannan artinya menyebut-nyebut, tidak boleh. Kalau di surah Al-Baqarah digambarkan seperti hujan lebat. Ya, seperti hujan lebat. Orang yang bersedekah itu digambarkan seperti menaruh, kan rentan hilang, kena angin saja hilang. Tahu-tahu ditimpa hujan lebat, hilang. Tetapi menyebut-nyebut yang diinfakkan, mengungkit-ungkit, ya, ini saya dulu yang bangun, semen, ini kipas angin ini semuanya seperti hujan lebat. Ya, makanya kita sebelum berinfak harus yang menyebabkan infak kita mengungkit-ungkit pemberian tidak diperbolehkan. Nah, saya ulang kembali, kita tidak boleh mencaci maki, muji. Yang tidak boleh itu dipuji itu apa? Amalan seseorang. Yang beramal kalau dipuji, ya diam saja. Tapi ada doa. Santiang kamu, pinter kamu. Ilmunya tingkat dewa. Repot kan. Apa doa ketika, dan hati-hati ketika kita kok disembelih, amalan kita nanti bisa hilang. Maka dulu para salaf kalau dipuji maka dia akan meminta kepada Allah. Apa? Jangan disebabkan karena ucapan dia. Dicontohkan, kamu itu sangat dermawan ya. Nggak siap itu masjid kalau nggak dibantu kamu. Itu dipuji kan? Maka seksa aku disebabkan karena ucapan dia. Kamu itu Masya Allah, tadi malam saya lihat kirain hantu, ternyata kamu yang sholat malam ya. Sarung putih, kemudian pecinya putih, gelap. Hantu, ternyata kamu. Masya Allah, kamu menghebat. Malam-malam sholat tahajud, sholat duha, kini juga sedang puasa. Allah, jangan engkau seksa aku karena ucapan dia. Yang kedua, doa, ya Allah, ampunilah aku. Dia memuji kita karena apa? Dikira kita baik, padahal dosa kita banyak. Ya, seorang ustadz kalau ngomong mari kita bertakwa, kayaknya dia paling takwa. Mari kita beriman, kayaknya dia paling beriman. Ustadz dengan yang tidak sama. Bedanya kalau ustadz itu karena kalau ustadz itu biasanya datang dari tempat lain, ya makanya tidak tahu kan. Yang tahu tetangganya kan begitu. Kita coba kalau dibuka dosa kita habis, alhamdulillah, mari bapak-bapak bubar semuanya. Itu tuh ketahuan. Makanya ulama mengatakan seandainya dosa itu bau, ya, seandainya dosa itu bau kita, untung dosa itu ditutup. Siapa yang nutup? Allah. Cara Allah menutup apa? Satu, dengan gelapnya malam, gelap. Yang kedua, dengan panjangnya waktu. Berbuat dosa udah 3 bulan yang lalu, tidak ada orang ingat. Ditutup dengan lupanya orang nutup. Tutup Allah jangan dibuka. Siapa yang membuka tutupnya Allah, maka Allah akan membuka dirinya. Hati-hati. Orang tidak tahu kemudian dia minta ampun, dia masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan,
kullu dzambin, setiap dosa maghfurun lah, akan diampuni oleh mujahirun, kecuali mujahir, bukan muhajir, tapi mujahir. Apa mujahir? Mujahir adalah orang berbuat dosa waktu yang telah lalu. Ada yang tahu? Tidak ada. Karena ditutup oleh Allah. Tahu-tahu besoknya dia ngomong. Tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Itu tidak diampuni oleh Allah. Tahu nggak? Tahun lalu, oh saya mabuk, segelas nggak apa-apa, 2 gelas nggak apa-apa. Wah, setelah 1 botol baru mabuk. Padahal maka tidak boleh membuka dosanya sendiri saja tidak boleh, apalagi membuka dosa orang lain, lebih tidak boleh. Nah, kita itu dosanya ditutup, orang tidak tahu, maka mengira orang itu kita itu baik. Makanya ketika kita dipuji, apa kata kita? Ya Allah, ampunilah kami. Apa tadi? Apa? Ya Allah, jangan engkau siksa dan ampunilah aku dari apa yang dia tidak tahu. Ya Allah, ampunilah aku, dia ngiranya baik. Tuhan. Yang ketiga, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia duga, yang dia sangka. Ini baik. Nah, tapi ya Allah, jadikanlah aku lebih khidni bima yaqulun mimma la ya'lamun aw ma yadunnun. Nah, inilah doa ketika kita dipuja. Jangan dipuja malah seneng terus. Wah, kamu mantap nih. Iya, itu yang kamu tahu, yang kamu tidak tahu banyak. Oh, tidak boleh. Nah, itulah yang disembelih. Hadis yang pertama, 3 kelompok manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihatkan, diadab dengan adab yang pedih. Siapa? Yaitu yang pertama al-mannan, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua, orang yang jual beli tapi dengan sumpah palsu. Dan yang ketiga, orang yang berpakaian tapi menutup mata, menyebut-nyebut pemberian sudah, kemudian sumpah palsu dalam jual beli. Kemarin sudah kita tambahkan hadis bahwa sumpah dalam jual beli mempercepat apa? Mempercepat transaksi tapi menghilangkan berkah. Nah, makanya kalau kita jual beli jangan sumpah. Bahkan di dalam Al-Quran, malahan orang yang gampang sumpah itu salah satu ciri pendusta. Makanya kalau ada orang dikit-dikit wallahi, udah ini berdusta. Sumpah ini kalau memang diperlukan. Kapan sumpah itu diperlukan? Ayo, di mana sumpah diperlukan? Antum tidak tahu? Kapan sumpah diperlukan? Di pengadilan. Ya, seorang wanita berzina atau dia melaporkan bahwa si fulan berzina, maka dia lapor sama qadhi. Lihat, bukan langsung Pak Hakim ya, orang yang zina suruh sini kita rojam. Enggak. Kamu ngomong jangan. Enggak. Mana saksinya? Diterima. Saksinya harus berapa? Saksinya 8 perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan, jadi tidak sembarang. Kalau ternyata yang lakinya cuma 3, maka padusinya harus 2. Berarti jadi berapa? 5. Apalagi saksinya tidak ada yang laki, maka jumlahnya harus berapa? 8. Tuh, ini nggak boleh kita ini. Berarti fitnah ini, kamu yang saya hukum. Tidak, saya nggak mau. Kalau nggak mau kamu sumpah.
Itu ya, sumpah kamu berapa kali? 4 kali. Yang 5 kali berzina. Demi Allah saya melihat berzina. Demi Allah saya lihat dia berzina. Terus kalau saya bohong, semoga Allah melaknat saya. Itu sumpah dibutuhkan, jangan dikit-dikit. Demi Allah. Gampang sumpah. Ini salah satu ciri orang yang suka berdusta. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak gampang sumpah. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, dalam jual beli jangan, apalagi sumpah palsu. Jadi kalau dalam jual beli sumpah itu dosa enggak? Tidak kalau jujur, tapi berkahnya hilang. Beli sobek. Beli celana pakai sumpah-sumpah sampai rumah duduk di permen karet. Enggak berkah. Beli sampai rumah bajunya repot terus itu ya. Dan sebagainya ya. Jadi hindari sumpah. Baik. Kita lanjut. An Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis versi lain. Yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. 3 orang yang tidak diterima baik amalan yang sunnahnya maupun amalan yang wajibnya. Siapa 3 golongan itu? 1, aqun atau uququl walidain, orang yang durhaka kepada ibu. Kita sampaikan dosa-dosa umat Nabi itu ditunda balasannya supaya sempat minta ampun. Tapi dosa durhaka kepada orang tua kontan di dunia ini. Maka banyak kita saksikan orang tuh rumah rancak, kendaraan pun juga lengkap, tapi hidupnya sengsara. Oh, rupanya durhaka kepada ibu dan bapak. Dia tidak pernah ngurus ibu yang diurus ya. Tidak pernah ngurus ibu bapak kandungnya. Tuh. Malah kalau ketemu ibu bapaknya gertak-gertak. Enggak boleh ya. Bapaknya digertak-gertak karena sudah tua. Mandi kan? Mandi Pak. Dingin mandi. Kalau nggak mandi nanti mandi sendiri. Ya, dia lumpuh mana bisa mandi. Jangan tinggi-tinggi. Ini disapu. Digertak-gertak bapaknya, kan kasihan itu. Itu durhaka. Obat, ya pahit. Minum, kalau nggak minum orang tua digertak-gertak. Karena digertak diancam lagi. Awas kalau nggak minum. Akhirnya dia diam mati. Baru tahu rasanya membunuh orang tuanya. Orang tua besok sakit nggak akan saya urus. Kalau nggak mau mandi besok nggak saya mandiin, mandi sendiri. Takut orang. Nggak boleh. Durhaka. Ya. Nggak boleh. Kalau di Al-Quran mengatakan uf itu kalau bahasa kita itu mendecis. Dasar gaek. Boleh. Jadi ketemu orang tua harus senyum terus. Bapaknya pikirannya udah hilang. Tolong ambilkan nasi, ambilkan. Lauknya mana? Nih. Kamu tuh masuk orang sekali mau bunuh orang. Nggak boleh. Jadi gimana kita? Sabar kan gitu ya. Akak kepada orang tua, nyakiti orang tua, gertak sama orang tua, berdecis sama orang tua. Ini dosa. Tuanya di pantai apa? Pantai Jompo. Itu dosa. Dosa besar. Tidak boleh itu orang tua ditaruh di pantai Jompo. Baik, ini kata Nabi SAW. Yang pertama orang yang durhaka. Yang kedua mannan. Ya, tadi sama yang mengungkit-ungkit pemberian. Ketiga, mukadzibun bil qadari. Beriman dengan takdir. Takdir rukun iman yang keberapa? Kelima atau keempat? Kelinam. Takdir kepada pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada baru kitab, nabi dan rasul,
Kemudian dan yang selanjutnya beriman kepada takdir. Ya, takdir ada takdir baik, ada takdir buruk. Kita beriman. Takdir itu apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditulis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang namanya awwala ma khalaqallahu qalam. Sesungguhnya ciptaan Allah yang pertama kali adalah pena. Faqala Allah, kemudian Allah mengatakan, "Tulis wahai pena." Penanya menjawab, "Maaf." Kemudian Allah bilang, "Tulislah wahai pena takdir-takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat." Apa ciptaan Allah yang pertama? Atas perintah Allah. Kapan penulisan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha qaddaral maqadiral khalaiqi khamsina alfasanatin qabla ayyul arab. Sesungguhnya Allah 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Nah, sebelum ada langit dan bumi. Nah, buruk. Kemudian takdir itu telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Maka tentu Allah tahu semua yang akan terjadi, semua akan telah Allah ketahui karena sudah ditulis. Dan semuanya itu kehendak Allah Subhanahu. Untuk itu hadirin, takdir itu ada 4 tingkatan ya, Islam. Tingkatan Islam ada berapa? Kok 2? Kok 3? Berapa? 1, 2, 3, 4. Ya benar itu ya. 3. Pertama Islam ya, ihsan. Insyaallah ini ya. Yang paling tinggi ihsan. Yang sebelumnya iman. Yang pertama Islam. Ini sedikit kita jelaskan tingkatan Islam sebelum tingkatan takdir. Tingkatan Islam yang pertama, Islam itu sendiri. Kapan orang dikatakan dia? Bukan dengan hati, mengucap dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah Islam. Walaupun pokoknya kalau dia sudah mengucap asyhadu, artinya apa? Dia punya hak. Apa haknya? Tidak boleh dibunuh. Punya harta tidak boleh diambil. Punya kehormatan tidak boleh dikatakan syahadat, 2 kalimat syahadat. Dia resmi menjadi orang Islam dan dia punya jaminan. Jaminannya apa? Bukan surga, dah. Apa jaminannya? Jaminannya kehormatannya tidak boleh dilanggar. Kemudian hartanya tidak boleh diambil. Ini jaminan. Makanya ketika terjadi peperangan, wah, kamplung, terus sadaan mata Rasulullah, tidak jadi. Udah dapat jaminan surga belum? Belum. Karena mungkin ucapannya bohong. Nah, makanya meningkat. Jadi iman itu apa? Membuktikan ucapannya itu. Nah, iman itu meliputi apa? Ucapan, keyakinan, dan berbuat. Ketika dia baru asyhadu alla ilaha illallah, mungkin baru mulutnya aja. Salat, tapi bohong. Zakat, pamer. Kan gitu kan? Tapi kalau sudah masuk, dia memang dengan hati, kemudian membuktikan dengan perbuatan. Naik, dia menjadi orang yang beriman. Dia mendapatkan 2 jaminan. Jaminan dunia dan apa jaminan dunia?
tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dihinakan. Jaminan akhirat apa? Kekal di dalam surga, insyaallah. Yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan itu apa? Dia takut sama Allah. Karena takut sama Allah, maka dia berbuat baik. Nih, sering terjadi di kamar mandi. Kita ke terminal, kemudian ditulis air kecil berapa? 2.000. Air sedang itu kentut gratis. Kemudian kita masuk, kita buang air kecil. Tidak ada ihsannya, tidak ada merasa diawasi oleh Allah. Keluar belum disiram gasnya, sembarangan tidak disiram dan sebagainya. Tapi kan saya bayar. Nah itulah ihsannya nggak ada. Santri kan buang air besar, buang air kecil nggak disiram, ya kan? Atau ada sampah di situ nggak diurus. Tapi kalau ada ihsan di kamar mandi, tidak ada yang tahu. Ustadz tidak tahu, kawannya tidak tahu. Ya Allah, siapa ini yang membuang sampah sembarangan? Mandi pakai sampo, nggak dibuang sampah. Bismillah, jangan baca bismillah, diambil. Tahu kalau ini sudah tingkat ihsan. Coba kalau orang itu berbuat ihsan seperti itu, nyaman, aman, damai. Masalahnya sekarang tingkatannya baru iman, apalagi baru Islam. Nanti harus berlomba-lomba, ya, untuk menjadi orang sekecil apapun. Nih kalian yang di pesantren yang kepengen menjadi orang besar dalam arti manfaatnya besar dan sebagainya, tingkatkan keihsanan. Perlu ustadz ada dan sebagainya, berbuat baiklah kemanfaatan pada diri dan orang lain, insyaallah. Dan calon pemimpin harus tahu kecil apapun, cara ngepel tahu, cara nyapu tahu, ngerti kenapa ini listrik macet, air. Calon pemimpin bukan kerjanya tidur, bangunnya pagi-pagi sebelum subuh, masya Allah. Dan semua kita pemimpin, ya, makanya kawan-kawan tanam. Dan ada anak SD sudah kelas 3 motong kertas, tidak bisa. Karena dulu ketika TK dilarang terus sama bapak ibunya. Jangan main gunting, nanti matamu kena. Jangan main pensil, nanti mata kamu kena. Terus semuanya dilarang, akhirnya tidak bisa apa-apa. Jadi anak-anak itu sebenarnya dilatih mandiri walaupun pakai ngaco. Apa yang namanya anak-anak kan? Iya. Satu, Islam. Dengan apa orang resmi dikatakan Islam? Lisan. Nah, walaupun dia bohong. Kayak orang di Madinah ini banyak yang lisannya mengatakan syahadat, tapi sebenarnya dia bukan orang Islam. Tapi tetap dihukumi orang Islam. Dan yang kedua tingkatannya adalah iman. Iman itu sudah mengamalkan, ya, apa yang dia ucapkan, diyakini dalam hati, maka dia mempraktekkan. Jadi dulu ada orang Arab, nah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Arab gunung ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, langsung dia mengatakan pengumuman, aku sudah beriman. Turun ayat, bilang Muhammad, katakan keimanan belum masuk dalam hati. Jadi orang kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak langsung dikatakan iman, tapi baru apa? Islam. Wa in tuti'ullah wa rasul la yalitkum min a'malikum syai'a. Tapi kamu mengamalkan taat pada Allah, taat pada Rasul. Dalam surah Al-Hujurat, kisah orang Badui yang sudah baca syahadat langsung mengatakan aku beriman. Belum. Nah, yang ketiga tingkatannya apa? Ihsan. Nah, ihsan itu dia merasa diawasi oleh. Gak boleh nambah-nambah, Pak Haji. 5.
Rukun iman 6. Rukun ihsan 2 atau 3? 1. Ka'annaka tarahu fa illam takun yarahu taru fa innahu yara. Anta budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Ini ihsan. Sikap ketika kita berhadapan dengan Allah mesti sikapnya sikap tawadhu. Ketika orang yang tingkatan ihsan itu ketika beribadah itu seakan-akan dia melihat Allah. Maka bagaimana sikap orang melihat Allah itu? Tapi kamu tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah karena memang tidak bisa, nah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah melihat. Ya. Jadi ini tidak boleh dipisah ini. Yang pertama seakan-akan melihat Allah, yang kedua satu paket. Seakan-akan melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Jadi rukun ihsan berapa? 1. Iya. Ini rukun-rukun harus tahu nih. Kalau rukun syahadat ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ya, masuk ke rukun, bukan rukun, apa tadi? Tingkatan takdir. Ya. Takdir merupakan sirrullah. Kita wajib beriman kepada takdir, kemudian menentukan apa yang terjadi. Tapi bagi kita beriman dengan takdir itu tingkatan yang pertama. Al-kitabatu atau kitabah. Yang kedua ilmun, yang kedua kitabah. Yang ketiga al-masyi. Ulang, yang pertama apa? Al-ilmu, yang kedua masyiatu. Yang keempat al-makhluqu. Makhluqu. Yang pertama ilmun kita dalam takdir. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabu, yang ketiga masyiatu, yang keempat al-makhluqu. Nah, ini diamalin. Jadi ilmu yang pertama, bahwa apa yang sedang terjadi itu sudah diilmui oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah. Yang pertama. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, yang sedang, yang akan, sudah diketahui setelah kejadian. Tidak boleh. Tapi apa yang akan terjadi Allah tahu. Apa yang sedang terjadi Allah tahu. Pokoknya kejadian-kejadian sudah diketahui oleh Allah. 1. Yang kedua apa? Al-kitabatu. Kitabah. Yang akan terjadi, yang sedang terjadi itu udah ditulis oleh Allah. Nih, udah ditulis oleh Allah di dalam apa? Kitab. Masalahnya jangan sampai kita tidak siap ketika kematian itu datang. Dan tadi sudah dibilang takdir itu sir, rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Bahkan kita pun nanti tidak boleh berdalam-dalam membahas tentang takdir. Maka ibarat menatap matahari, semakin ditatap semakin, matahari kan ditatap semakin apa? Semakin tidak tahu. Makanya di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini antum harus hafalin ini, ya, tentang al-anbiya la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Apa artinya? La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak akan ditanya kenapa mentakdirkan begini, kenapa mentakdirkan begini. Tidak ada gunanya. Allah tidak akan ditanya kenapa menciptakan iblis dengan segala kejahatannya, kenapa menciptakan
Dajjal dengan segala fitnahnya, Allah tidak akan ditanya. Bahkan sebaliknya, wahum yus'alun, ciptaan Allah suka-suka. Makanya yang ketiga, semua yang terjadi, yang akan, yang sedang itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Nah, jadi kok begini-begini? Ya udah, itu semuanya kehendak Allah. Makanya tidak boleh dicaci. Iblis jadi jahat, siapa yang berkehendak? Allah. Kalau kita mencaci maki iblis sama dengan mencaci maki yang berkehendak. Gitu. Kalau kita ngerti, pinter, ada orang tidak pinter, yang tidak pinter tidak boleh dicaci. Kalau mencaci orang yang tidak pinter sama dengan mencaci zat yang membuat dia tidak pinter. Itulah Islam. Semuanya karena kehendak Allah. Yang ketiga, oh ya sudah. Yang keempat apa? Al-makhluk. Apa makhluk itu? Makhluk itu yang dicipta. Jadi Khalik sang pencipta, makhluk yang makhluk Allah. Perbuatan-perbuatan yang terjadi itu ciptaan Allah. Perbuatan gini, perbuatan ini, itu Allah yang menciptakan. Seperti itu ya. Ada tingkatan dalam takdir, ada ya, jadi tadi kita membahas tentang mukadzibun bil qadari. 3 golongan manusia yang tidak diterima amalannya. Ya, baik yang sunnahnya, yang wajibnya. Yang pertama apa sih? Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga, orang yang mendustakan. Mendustakan itu apa? Tidak beriman. Dalam surah Al-Ma'un, apa itu? Ayat pertama, Ibu Bitin, tahukah kamu orang yang mendustakan din agama? Maksudnya mendustakan itu tidak beriman. Nah, itu kan. Nah, terakhir, wayamna'unal, itu termasuk orang mendustakan agama. Ini saya sampaikan di sini yang ujung. Kenapa? Karena ini kadang-kadang tidak terpikirkan. Wayamna'unal ma'un, ini untuk memberikan bantu kecil tapi bermanfaat. Orang yang menolak dipinjam barangnya, barang itu sepele tapi tidak mau. Contohnya apa? Benang, apalagi semek, rokok, pinjam koreknya. Ya kalau itu ya jangan lah ya. Tapi misalnya minta api, bukan untuk rokok, tidak mau ini. Ini betul-betul dia tidak beriman. Hasil apapun amal, la tahkiranna minal ma'rufi. Ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu perbuatan baik sekecil apa, tapi dianggap remeh, pinjam sapu, pinjam setrika dan sebagainya. Ini tidak mau dia minjamin. Ini termasuk orang yang mendustakan agama. Kalau yang awalnya kan tidak dan sebagainya besar-besar, yang ujungnya wayamnaunal ma'un. Barakallahu fik. Ya. Jadi mukadzibun bil qadari maknanya mendengar takdir. Nah, insyaallah pada pembahasan selanjutnya adalah dosa besar mendustakan. Ini kita masih bab al-mannan ya, mengudzibu bil qadari, yaitu tidak beriman dengan takdir. Dan tadi sudah sedikit kita sampaikan tentang tingkatan takdir yang ada 4 ya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ini saja dulu untuk saat ini. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apakah takdir buruk juga merupakan keadilan Allah? Seakan-akan Allah tidak adil, kan begitu ya? Maka jawabannya adalah iya. Allah memberikan petunjuk pada seorang hamba, sifat rahmatnya. Allah menyesatkan hambanya sehingga hamba itu maka itu dengan hikmah dan ilmunya, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan tapi dan tapi. Jawabannya itu saja. Iya, ini termasuk hikmah Allah atau keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan menyangkut masalah takdir, tapi sekedar yang dijelaskan oleh para ulama. Ingat, takdir merupakan rahasia Allah. Semakin kita mendalami takdir, semakin kita tidak akan tahu. Maka kita membahas takdir secukupnya yang telah diajarkan oleh para ulama. Tentu apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Cukup? Ada yang lain? Ibu-ibu? Kalau tidak ada, Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika iman kita turun drastis? Ya, mohon diberi penjelasan. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Nanti banyak yang belum kita bahas tentang keimanan. Tadi iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan anggota badan kita. Jadi iman itu mencakup 3: lisan, hati, dan amal perbuatan. Kemudian iman itu kadang naik, kadang nurun. Dan orang akan merasakan ketika imannya naik, dekat sama Allah, cinta kebaikan, ya, berharap masuk surga, takut sama neraka. Kemudian terasa pula ketika iman itu turun, ya. Nah, makanya yazidul iman, ningkatnya iman adalah bitta'ati, karena banyak melakukan ketaatan. Wa yanqusu, kenapa iman itu menurun? Bil ma'siyah, karena banyak berbuat dosa. Jadi orang kalau imannya itu naik, itu pasti karena dia dekat sama Allah, banyak melakukan ketaatan. Yang wajib pasti, yang sunnah diamalkan. Contoh, baca Quran tiap hari, sholat tahajud diupayakan setiap malam, masih nambah pagi sholat duha, sholat sunat semuanya dilakukan. Puasa lagi, sedekah, nolong orang, ya, macam-macam. Woi, imannya langsung naik, terasa. Tapi tiap hari main kami kentang terus itu kan, tidak pernah baca Quran. Kemudian dia kerjanya ngitung duit terus, tapi tidak pernah infak. Kemudian suka mencaci maki orang, apalagi yang dilihat perkembangan politik. Wah, ini dah turun. Tidak takut sama Allah, tidak takut sama neraka, lalai. Ya, makanya bagaimana ketika iman kita turun drastis, ya, memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah, duduk dengan orang-orang solih,
kemudian kita tilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, ya. Kemudian amalan-amalan itu kita tingkatkan, baik sunnahnya maupun wajibnya. Ketika wajib ya betul-betul kita khusyuk, sunnahnya juga diamalkan. Insya Allah nanti keimanannya kembali naik. Ya, jadi prakteknya adalah cari kawan yang solih. Cari kawan yang solih, silaturahim ke kawan-kawan. Kemudian juga sering membaca Al-Quran, dipahami isi kandungannya. Ya, malam bangun, ya. Kemudian tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, yang tidak bermanfaat ditinggalkan, ya seperti tadi apa? Banyak main game, suka nonton TikTok. Terus apalagi kau Ustadz tahu, ya TikTok itu muncul terus itu kan. Insya Allah imannya naik. Tapi kalau terus dibiarkan ya tambah turun. Wallahu a'lam. Apakah air liur ketika tidur itu najis? Tidak. Air liur tidak najis, tapi bau. Jadi kalau di sini ya nggak apa-apa, itu nggak najis. Ludah najis enggak? Nabi meludahi Ali radhiyallahu anhu ketika sakit mata. Seandainya najis tentu tidak diludahkan. Dan air liur dengan ludah itu tetangga kan begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Cuman ya jangan diminum kalau sudah keluar. Tapi kalau masih di dalam mulut ya itu boleh diminum. Ketika bulan Ramadan kumpulkan ludah sebanyak-banyaknya terus diminum, itu boleh ya. Itu boleh itu ya. Dan tidak akan menghilangkan haus itu ya. Yang najis itu adalah air apa? Air kencing. Yang najis air kencing, air madhi, air wadi. Jadi yang keluar dari kemaluan itu ada apa? Air kencing, najis. Kemudian ada air madhi. Ya, madhi itu keluar karena syahwat, maka itu akan jadi najis. Kemudian wadi. Wadi itu air yang keluar setelah kita kencing atau barengan dengan air kencing. Wadi. Beda antara wadi dengan madhi. Kalau air mani itu keluar karena kita bersetubuh, maka itu tidak najis. Oke. Di air liur tidak najis. Apa ini? Kita kerja di sekolah sebagai guru, namun administrasi sekolah belum bisa kita kerjakan dengan sempurna. Apakah gaji yang kita terima halal atau kurang keberkahannya? Atau haram? Nah, jadi kita guru. Karena dia guru, maka dia punya berarti amanah. Ya, seorang guru berarti dia diberi amanah, baik guru swasta maupun guru negeri. Ya, kemudian tentu sebagai guru itu ada kewajiban-kewajiban, diantaranya adalah administrasi, contohnya membuat RPP dan sebagainya. Kedatangannya, rupanya dia datang terlambat, administrasi tidak dibuat, maka berarti ini kurang amanahnya. Maka gajinya halal atau haram? Ya tetap halal, tetapi campur barang-barang yang kurang tepat ya.
Ini baik negeri maupun swasta. Makanya ya kepada guru-guru atau karyawan yang PNS ya hendaknya amanah. Ya. Kemudian yang swasta juga amanah. Jadi kalau belum beres administrasinya harus diberesin, karena kalau tidak menjalankan kewajiban sebagai guru atau yang lainnya maka itu berarti kurang amanah. Tentu rezekinya juga, keberkahannya juga dikurangi. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kawan-kawan, kita kajian bukan jam 10 tapi jam setengah 10.